siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam Sabtu ini malam ke-4 Muharram 1448 Hijriah menurut salah satu versi ya. Jadi subhanallah, di malam Selasa kemarin dalam pantauan ru'yatul hilal tidak terlihat hilal di seluruh Indonesia ya, sesuai dengan pantauan tim ru'yat hilal yang ada, walaupun umumnya telah dipermaklumkan ya, mungkin bagi yang melihat kalender bahkan sudah merasakan libur ya. Hari Selasa kemarin libur 1 Muharram tahun baru 1448 Hijriah. Tapi kalau melihat rujukan pantauan hilal belum terlihat, kan itu sebagian kaum muslimin di antaranya pihak NU dan juga di Wahda Islamiyah mengistikmal. Maka kita mengumumkan 1 Muharram itu di hari Rabunya ya, hari Rabu. Berarti kita baru masuki malam keempat. Dan ini penting ya, karena ada ibadah yang berkaitan dengan penanggalan Muharram, yaitu ibadah puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa yang disunnahkan atau sangat disunnahkan, bahkan pernah diwajibkan sebelum Ramadan. Diwajibkan puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Puasa Asyura ini tanggal 10 Muharram. Kalau perhitungan kalender kemarin berarti untuk tahun ini hari Kamis depan. Namun kalau kita menggunakan hasil ru'yatul hilal, kita mengistikmal berarti nanti baru hari Jumat. Ala kulli hal, bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa ya. Bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim yang terkenal ketika ditanya tentang afdhalus siyam ba'da siyami Ramadan, beliau mengatakan siyamu syahrillahi al-Muharram. Puasa yang terbaik, puasa sunnah yang terbaik setelah puasa wajib adalah memperbanyak puasa di bulannya Allah. Nah, ini juga di antara keistimewaan bulan Muharram, satu-satunya bulan yang dinamakan dengan Syahrullah. Padahal semuanya adalah ciptaan Allah, semua bulan itu ciptaan Allah. Tapi satu-satunya bulan yang disebut sebagai Syahrullah hanya bulan Muharram. Makanya kalau ada anak sini yang namanya Syahrullah, ada namanya Syahrullah sini? Kita Syahrullah. Iya. Biasa kalau ada saya ketemu dengan orang yang namanya Syahrullah, saya tanya bulan apa lahir? Biasa dia bilang bulan Juni, bulan Agustus, bulan apa? Saya bilang bulan Islamnya. Dia bilang saya tidak tahu. Sedang saya kasih tahu, bulan Muharram antum lahir, insyaallah. Karena satu-satunya Syahrullah itu bulan Muharram. Makanya kalau ada anak yang dikasih nama Syahrullah padahal bukan bulan Muharram, agak keliru itu ya, tidak tepat, karena Syahrullah itu cuma bulan Muharram. Bahkan Ramadan tidak dinamakan dengan Syahrullah, bulan Ramadan tidak dinamakan dengan Syahrullah. Walaupun juga tidak terlalu dianjurkan memberikan nama dengan bulan-bulan ya. Jadi ada orang pusing biasa kasih nama, jika anaknya lahir bulan Juli, kasih nama Juli ya. Agak lahir Agustus, kasih nama Agus, ya umpama, tidak apa-apa ya. Kasih lahir bulan Muharram namanya Muharram. Lahir bulan Ramadan namanya Ramadan ya. Sebenarnya tidak dianjurkan yang semacam itu. Tidak dianjurkan dalam artian tidak ada sunnah yang menganjurkan bahwa, dan setahu kami tidak ada juga sahabat yang secara khusus bernama dengan nama-nama bulan tersebut. Tapi paling tidak ada semangat di situ ya, semangat kalau
semangat untuk mengenang bahwasanya dia lahir di bulan-bulan Islam seperti itu. Ala kulli hal, Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang bulan puasa yang terbaik, beliau mengatakan siyamu syahrillah al-muharram, puasa di bulannya Allah yaitu bulan Muharram, memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Jadi kalau ada di antara kita yang mau memperbanyak puasa sejak awal Muharram, silahkan, walaupun tidak dianjurkan sepenuhnya, ya, tidak dianjurkan semua Muharram, karena tidak disunnahkan berpuasa penuh satu bulan kecuali puasa Ramadan. Adapun yang disunnahkan diperbanyak, pertama bulan Muharram, kedua bulan Sya'ban, dianjurkan memperbanyak puasa di kedua bulan tersebut. Jadi semangat memperbanyak ini, kalau kita mau padukan dengan adanya perbedaan pendapat tentang kapan satu Muharram untuk tahun ini, khususnya di negeri kita, maka kita katakan sebaiknya puasa hari Kamis dan hari Jumat, karena memang juga dianjurkan puasa Tasu'a, la in ishtu ila qabil la sumanna at-tasi'. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meniatkan ya, dan dalam definisi tentang hadis atau definisi tentang sunnah, bahwa sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, takrir dan hamnya Rasulullah. Di antara definisi adalah niatnya Rasulullah untuk sesuatu walaupun beliau belum kerjakan, itu sudah dianggap sunnah. Dan itu ketika beliau sudah meniatkan untuk puasa tanggal 9 Muharram, walaupun tidak sempat beliau laksanakan sampai beliau meninggal, karena setelah beliau niat itu ternyata beliau wafat, ya, dan wafat 3 bulan setelah itu dan belum sempat melaksanakan puasa di tahun depannya. Tapi niatannya sudah dianggap sunnah dan dilaksanakan oleh para sahabat dan kaum salaf setelahnya. Maka kita dianjurkan puasa tanggal 10 dan tanggal 9-nya, artinya hari Jumat dan hari Kamisnya. Kalau kita mengambil Asyura itu hari Kamisnya, berarti hari Rabunya tanggal 9-nya. Ala kulli hal, kami menganjurkan kita puasa tanggal hari Rabu, Kamis, Jumat, ya, khurujun minal khilaf, supaya tidak lolos, ya, tidak luput dari kita puasa Asyura atau puasa At-Tasu'a, ya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang puasa 9 10 11, ya. Jadi salah satu puasa menurut sebagian ulama kita, urutan puasa yang baik di Asyura itu 9, 10, 11. Ada hadisnya, tapi hadis riwayat Imam Ahmad ada kelemahan sebenarnya. Sumu yauman qablah au yauman ba'dah, ya. Jadi ketika beliau dikasih tahu bahwa kalau puasa Asyura cuma 1 hari, mirip dengan kaum Yahudi yang juga puasa 1 hari, maka Rasulullah mau selisih. Maka Rasulullah mengatakan puasa 1 hari juga sebelumnya atau 1 hari juga setelahnya. Ini riwayat Imam Ahmad yang difahami oleh sebagian ulama kita, berarti paling bagus puasa 9, 10, 11. Dan di antara faedahnya, kata Imam Ahmad, kalau kita sudah puasa 3 hari ini, maka insya Allah tidak akan luput dari kita puasa Asyura, utamanya ketika ada ikhtilaf tentang penentuan awal Muharram, ya. Jadi Imam Ahmad ulama kita sejak dahulu sudah pernah memprediksikan dan sudah pernah memberikan masukan jika akan terjadi ikhtilaf dalam penentuan, maka amannya puasa 3 hari, ya. Tapi karena yang ini kita ada yang lebih duluan, maka kalau mau dapat itu adalah 8, 9, 10-nya, ya, atau di hitungan harinya hari Rabu, Kamis dan Jumat, ya. Kalau ada yang mau lagi Sabtu silakan, ya. Mau lagi Rabu Ahad silakan, mau lagi Senin silakan, ya. Terserah. Memperbanyak puasa di bulan Muharram insyaallah dianjurkan, ya, dianjurkan. Tapi yang paling penting adalah puasa Asyura-nya, ya. Jangan sampai banyak puasa di bulan Muharram lalu luput puasa Asyura-nya, padahal itulah yang paling dianjurkan. Dan Rubai bintu Muawwidh radhiyallahu anha telah mengatakan, kami puasa dan kami puasakan anak-anak kami. Kunna nusawwim sibyanana. Nusawwim sibyanana artinya
kami ajari anak-anak kami juga untuk ikut puasa di bulan Muharram atau di puasa Asyura. Ya, jadi anak-anak pun perlu dilatih untuk berasyura. Ini yang dianjurkan, ya, yang dianjurkan. Kalau ada hal-hal yang lain yang kita diajak untuk berasyura selain puasa, maka itu tidak dianjurkan. Karena hati-hati, kadang ada panggilan-panggilan memperingati Asyura modelnya orang Syiah yang dijadikan hari ratapan, hari berkabung, dengan dalih hari Asyura adalah hari wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhumah. Husain bin Ali radhiyallahu anhumah, cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betul beliau wafat secara tragis dan dengan cara yang kita ingkari, ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat sedih dengan kematian beliau yang wafat di tahun ke-61 atau tahun 61 Hijriah, ya, tahun 61 Hijriah di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. 10 Muharram. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan puasa Asyura, ya. Makanya orang Syiah menuduh dengan tuduhan yang keji. Ahlussunnah wal Jamaah itu memperingati Asyura dengan bersenang-senang, tidak berkabung, padahal itu adalah hari sedih. Kita mengatakan dia adalah hari gembira. Kenapa hari gembira? Karena ketika Rasulullah memperingati Asyura dengan cara berpuasa, beliau mengatakan itulah hari ketika Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dari kejaran si Fir'aun. Menyelamatkan Musa dari kejaran si Fir'aun sekaligus menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Tumbang sudah rezimnya Fir'aun pada saat itu, hari Asyura. Maka adalah hari kemenangan yang dirayakan. Bahkan sebagian mengatakan, walaupun tidak didukung dengan dalil yang sahih, kemenangan Nabi Nuh pun ketika diselamatkan dari air bah itu di hari Asyura. Ada beberapa riwayat seperti itu, namun yang bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya adalah kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Maka ketika Nabi Muhammad SAW memperingati Asyura, bukan dalam rangka berkabung, ya, subhanallah. Ini kematian Husain itu 50 tahun setelah disyariatkannya, setelah wafatnya Nabi kita, ya. Jadi dia hal yang baru terjadi, tidak ada sama sekali hubungannya, ya. Dan kita katakan kepada mereka, kalau perlu berkabung dengan kematian seseorang, maka seharusnya kita berkabung dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umatku kecuali kematianku. Maka jika kalian mendapati musibah apa saja, ingatlah bahwa kalian sudah pernah mengalami musibah yang paling besar, yaitu dengan kematian beliau. Jadi seluruh musibah yang menimpa kita, baik secara individu maupun secara kolektif kaum muslimin, itu semuanya ringan jika kita mengingat kematian dan musibah terbesar umat Islam, kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah disyariatkan sama sekali menjadikan hari kematian beliau sebagai hari berkabung. Tidak pernah kita mengatakan 12 Rabiul Awal hari berkabung setiap tahunnya karena beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak kita katakan seperti itu. Karena memang kita tidak boleh berkabung apalagi dengan model-modelnya Syiah yang meratap, yang merupakan warisan-warisan jahiliyah. Sebagaimana juga tidak dianjurkan dalam hari Asyura itu seperti yang dilakukan sebagian Ahlus Sunnah, merayakan dengan perayaan-perayaan khusus berupa makanan-makanan khusus, ya. Ada bubur Asyura, ada mungkin nasi kuning Asyura, ya. Ada mungkin basang Asyura, ada, ya. Ada, dan memperbanyak perkakas alat-alat, ya, tausiah. Ini juga tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini walaupun ada, yakni tausiah terhadap keluarga di hari-hari Asyura, semuanya lemah sehingga tidak dianjurkan. Makanya biasa laku itu penjual-penjual perabot perkakas dapur di hari Asyura, karena ada hadisnya seperti itu, ya, tapi dia tidak kuat. Jadi apa yang kita dianjurkan? Puasa. Puasalah yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jemaah sekalian, ini sekedar mengingatkan
Taklim kita di malam Sabtu sejak beberapa pekan terakhir adalah pembahasan 40 hadis yang terkait dengan masalah hati, Al-Arba'un Al-Qalbiyah, karya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Kita sudah membahas dua hadis, hadis yang pertama dan hadis kedua dalam buku ini. Malam hari ini insyaallah kita akan bahas hadis yang ketiga. Bagi ya, nanti insyaallah kita akan sebarkan hadis-hadisnya ya. Mungkin kayaknya buku terjemahannya juga belum ada mungkin ya secara persis. Tapi hadis-hadisnya hadis 40 tentang hati ini nanti bisa kita cetak terpisah mungkin. Iya. Kita cetak secara khusus saja untuk sebagai bahan bagi yang mau menghafal ya. Utamanya anak-anak kita ini, kan anak ini suka menghafal anak tahfidz hobinya menghafal kan? Masya Allah. Iya. Jadi setelah hafal Arba'in Nawawiyah, ini juga Al-Arba'in Al-Qalbiyah bagus dia hafal. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah li fadilati Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. قال حفظه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب سقلت وإن عاد زيد فيها حتى تغلق قلبه فهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ya, jemaah sekalian, ini hadis-hadisnya hadis yang dipilih oleh Syekh Munajjid dalam buku beliau, dan beliau mensyarahnya ya, tapi syarah beliau ini tidak kita baca ya. Kita hanya mengambil hadisnya saja ya, dengan beberapa mungkin intisari yang beliau sebutkan dan beberapa penjelasan-penjelasan yang lain dari para ulama kita. Tadi sudah dibacakan, saya terjemahkan dari apa yang dibacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, jika melakukan kesalahan, melakukan dosa, idza akhta'a khati'atan, satu dosa, jika jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam satu kesalahan atau satu dosa, nukita fi qalbihi nuktah, akan ditorehkan, akan digoreskan, akan dituliskan pada hatinya nuktah, satu noktah hitam, nuktatan sauda, satu noktah hitam. Fa in huwa naz'ah, dan ketika dia mencabutnya, artinya dia meninggalkan dosa dan kesalahan itu, wastaghfara, dan dia beristighfar, wataba, dan dia bertobat, suqilat, artinya dia dibersihkan ya, dibersihkan dari dosa tersebut. Wa in ada, dan jika dia kembali,
ya, jadi suqilat itu dibersihkan, digosok ya sampai bersih. Wa in ada, dan sebaliknya jika dia kembali dengan dosa yang sebelumnya dia lakukan, zida fiha, maka akan ditambah noktah berikutnya, dia akan tambah noda-noda hitam berikutnya, hatta tughliqa qalbahu, sampai mungkin karena sudah banyaknya nokta-nokta hitam, sudah banyaknya dosa-dosa yang dilakukannya, maka tertutuplah seluruh hatinya. Fahuwa ar-ran, inilah tutupan hati, inilah yang merupakan karatan-karatan hati. Allazi zakarallahu, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Kata Allah, kalla, tidaklah, sekali-sekali, bal rana ala qulubihim, bahkan ada tutupan, ada karatan yang akan menutupi hati-hati mereka, makanu yaksibun, disebabkan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah dan juga Imam Nasa'i dalam Sunan Kubra beliau. Dan hadis ini minimal hasan ya, derajatnya minimal hasan. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang pertama kita sudah membahas hadis Nu'man bin Bashir yang menerangkan tentang bagaimana posisi hati itu. Kalau baik maka seluruh anggota tubuh yang lain juga baik, kalau rusak karena dia pemimpin maka seluruhnya juga ikut menjadi rusak. Lalu pada pertemuan kita yang kedua kemarin, kita juga sudah pada hadis yang kedua yang kita bahas pada pekan lalu, hadisnya datang dari siapa? Siapa? Ada yang ingat? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, karena hadisnya itu sebenarnya adalah hadis yang ada 5 yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tawarkan siapa yang mau mengambilnya dan mau mengamalkannya, atau mengajarkan kepada yang mau mengamalkan. Tapi di penghujung dari 5 yang dinasihatkan atau yang diajarkan kepada Rasulullah, satu yang terkait dengan masalah hati adalah penyampaian beliau, wala tuksir minad dhahik, jangan banyak tawa, fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, karena banyak tawa menjadikan hati mati. Jadi pembahasan yang lalu terkait dengan salah satu faktor penyebab banyaknya penyebab hati bisa mati, banyak tawa. Kita sudah jelaskan bahwa bukan dilarang tawa, tapi memperbanyak tawa itu bisa melalaikan dan membuat hati mati. Dan seharusnya kita melakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati kita dan lebih berusaha untuk mendapatkan ketenangan hati lewat tangisan-tangisan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-buka min khasyatillah, al-buka li syauq ila Allah, itu sebab hati menjadi bening dan ada rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, tawa yang banyak, lalai, maka ini membuat hati kita keras dan bisa bahkan mematikan hati. Adapun hadis ketiga ini juga masih membahas salah satu faktor yang bisa mengotori hati kita. Hati ini adalah salah satu anggota tubuh, dan layaknya anggota tubuh yang lain semua perlu dirawat dan perlu dibersihkan. Seluruh anggota tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau dibiarkan tanpa diurus, dia akan rusak, dia akan kotor, dia akan ternodai. Maka perlu kita merawatnya. Sungguh sangat disayangkan, kadang perawatan kita terhadap anggota tubuh yang lain jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dan mengambil porsi waktu kita lebih daripada perhatian kita untuk membersihkan hati. Padahal dia adalah intinya, ya, padahal dia intinya. Kebersihan hati ini berada di dalam dada kita. Kebersihannya, ya, kalau dia dikatakan sebagai jantung, kalau dia diposisikan sebagai jantung yang merupakan sesuatu alat vital, kan ada yang biasa menjadi
serangan-serangan jantung, ya. Biasa ada orang meninggal dikatakan tiba-tiba jantung, ya. Sebenarnya semua orang meninggal itu karena jantung. Karena kalau orang meninggal berhenti detak jantung, ya. Makanya ada yang biasa bilang, saya bilang, oh jantung mungkin. Ada pernah dokter bilang, sebenarnya semua Ustaz jantung semuanya, ya. Karena memang semua meninggal pada saat detak jantung kita telah berhenti. Kalau kita tanya, apa-apa yang bisa membuat jantung kita kurang sehat? Mungkin kita akan mendengarkan beberapa arahan-arahan dari dokter, pola istirahat mungkin, pola makan, dan seterusnya. Tapi ada satu makna jantung dalam arti maknawinya. Kesehatan jantung yang menjadi pusat pemikiran kita, yang bisa memberikan inspirasi bagi seluruh anggota tubuh kita dan juga otak kita, dan yang menjadikan kita soleh atau kita seorang yang jahat. Dan ini yang mau diajarkan, bagaimana cara kita merawat hati kita dengan makna yang hakiki. Dan apa yang bisa menyebabkan hati itu kotor. Dan hukum asal hati itu bersih jika kita merawatnya, dan jika kita abai, maka disitulah datang kotoran-kotoran yang akan menyerangnya, ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami dari hadis ini. Hadis ini mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Dan ini kata-kata hamba di sini, al-abd, alif lam ini lil jins lil istighraq, menunjukkan semua hamba, ya. Jadi ini berlaku untuk semua hamba. Ini hukum yang berlaku untuk semua hamba, semua kita. Ini keadaan hatinya jika dia tidak memperhatikan peringatan-peringatan ini, bahwa setiap hamba idza akhta'a, jika melakukan satu kesalahan. Satu kesalahan bisa juga diartikan di sini satu dosa, ya, karena akhta' itu kadang diartikan sebagai dosa, dan kadang juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja, ya. Makanya umat ini tidak dicatat dosanya jika disebabkan apa? 3 hal: al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Jika dilakukan satu perbuatan karena khata', tidak sengaja, atau nisyan, lupa, atau ustukrihu alaihi, atau dipaksa dia untuk berlaku dosa, padahal dia tidak mau sebenarnya, dipaksa, diancam mati kalau dia tidak melakukan, maka dia terpaksa melakukannya padahal dia tidak mau sebenarnya. Itu tidak akan tercatat, ya. Jadi sini makna khata' adalah sesuatu yang tidak disengaja, dan ini salah satu makna juga dari doa yang kita pinta kepada Allah ketika kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kamu hukumi kami jika kami melakukan suatu perbuatan yang salah, tapi itu terjadi karena nasina, kami lupa ya Allah, au akhtana, atau kami tidak sengaja jatuh dalam kesalahan tersebut. Allah telah menjawab doa kita ini dengan mengatakan na'am fa'altu. Ya, kata Allah dalam hadis Muslim, dikatakan Allah langsung mengijabah. Allah mengatakan, ya, saya sudah lakukan. Artinya saya sudah mengabulkan permintaan kalian. Saya tidak akan mengadab kalian, menghukumi kalian jika kalian melakukan dosa disebabkan kesalahan tidak sengaja atau karena lupa. Maka khata' di situ diartikan sesuatu yang tidak sengaja. Tapi khata' dalam makna ini adalah dosa secara umum, ya. Tampaknya khata' dalam hadis ini diartikan sebagai dosa yang juga termasuk dosa yang dilakukan secara sengaja, ya, karena dosa juga dibahasakan dengan khati'ah. Makanya Nabi Nuh dikatakan tentang Nabi Nuh, mimma khati'atihim, ya, ugriqu fa udkhilu nara. Karena dosa mereka khati'at itulah dosa-dosa, ya, dosa-dosa yang dilakukan dengan sengaja, ya. Jadi tampaknya yang dimaksudkan di sini adalah dosa secara umum, bahwa seorang hamba jika melakukan satu dosa, satu saja dosa kita lakukan, maka akibat dari dosa, ya, ini menjelaskan kepada kita tidak bolehnya memandang enteng dosa, ya. Kita mungkin bilang cuma satu, ya, ringan, tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa.
hati ini yang kita mau jaga kesehatannya, yang menjadi modal kita berhadapan dengan Allah. Illa man atallaha bi qalbin salim. Kita mau jaga selalu hati kita steril, salim, selamat, bersih, tidak berpenyakit, tidak fi qulubihim marad. Kita tidak mau hati kita ini berpenyakit, apalagi ya hati yang keras, ya. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Ya, ada orang yang hatinya subhanallah keras seperti batu, dan ada yang memang sudah dikhatam hatinya, khatamallahu ala qulubihim, yang sudah dikunci mati hatinya, hati-hati orang-orang kafir. Kita mau jaga terus bagaimana hati kita itu tetap bersih, steril, agar kita punya modal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka seorang mukmin yang peduli akan keadaan dirinya, kebahagiaan dunia dan akhiratnya, tentu akan berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya. Salah satu yang bisa merusak hati kita adalah dosa, ya. Satu dosa yang kita lakukan itu akan dicatatkan, ditorehkan pada hati kita ini satu noktah, ya, satu noktah hitam. Dan hati itu karena bersihnya, satu noktah hitam itu mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Jadi sesuatu yang sangat bersih itu kalau ketika muncul satu noktah hitam, walaupun baru satu, sudah akan tampak jelas mempengaruhi keadaan dari hati kita. Nukita fi qalbihi nukta sauda, nokta yang hitam. Fa in huwa naza'a. Di sini Nabi kita memberikan solusi kepada kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa jatuh kepada satu kesalahan ini sebenarnya hal yang sifatnya tabi'i, sesuatu yang wajar. Kadang kita katakan, ya, kita katakan wajar bagi seorang hamba, karena kita ini kan manusia yang tidak maksum. Kita ini yang dikatakan sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah Bani Adam yang apa? Khata', ya, dalam hadis Anas yang terkenal, kullu Bani Adam khata'. Semua anak Adam itu, anak cucu Adam kita maksudnya, khata'. Rasulullah tidak hanya mengatakan khati', ya, khati' itu suka berbuat kesalahan, khati'. Dan beliau tidak juga mengatakan yukhti', bisa saja bersalah, tapi beliau mengatakan khata', sering bersalah, sering melakukan kesalahan. Jadi memang tabiat kita seperti itu. Kita ini kadang lalai, kadang lemah. Di satu sisi berbuat salah wajar, ya, tanda kutip, sesuatu yang bisa dimaklumi, karena tidak di antara kita yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Maka gimana cara menjaga hati ini ketika kita jatuh dalam satu kesalahan? Rasulullah mengajarkan fa in naza'a, kita cabut itu, ya. Jadi kita cabut artinya kita cabut dari kesalahan itu. Karena seorang yang berbuat salah kadang dia diibaratkan terperosok dalam satu lubang, ya, satu lubang. Maka kita harus bangkit, ya, kita harus bangkit. Kita harus bangkit dari keterperosokan, dari kejatuhan, ya, kita jatuh dalam lubang. Dan seorang mukmin yang cerdas la yuldaghu fi juhrin wahid. Seorang mukmin yang cerdas itu tidak pantas jatuh dalam satu lubang yang sama dua kali, maratain, ya. Jadi ketika kita jatuh dalam satu kesalahan, kita harus langsung mencabut kesalahan itu. Artinya jangan sampai, kenapa dikatakan mencabut? Karena jangan sampai orang seakan-akan dia akan dililiti oleh kesalahannya, sudah diperangkap oleh kesalahannya, sehingga dia tidak bisa lagi menarik diri dari kesalahan itu. Jadi memang untuk bangkit dari kesalahan itu tidak boleh setengah-setengah. Karena kalau kita jatuh, maka syaitan, kita sudah kalah, ya, oleh syaitan, maka syaitan akan berusaha memegang kita, tidak membiarkan kita. Maka kita harus bangkit kuat dengan cepat dan dengan kekuatan untuk kita cabut diri dari kesalahan tersebut. Makanya di sini Rasulullah menggunakan kata-kata naza'ah, dia mencabut dirinya dari kesalahan tersebut.
fa in huwa naza'a, kalau dia mencabut dirinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi ketika kita sudah jatuh dalam satu kesalahan, bangkit dan berdiri menghindari kesalahan itu, kemudian istighfar dan taab. Ini jadi tiga ini prosesnya ya yang harus kita lalui, yaitu kita harus bangkit dari keterpurukan, dari jatuhnya kita kepada perangkap syaitan, kemudian kita istighfar, mohon ampun kepada Allah dan sadar bahwa apa yang kita lakukan kesalahan, wataba, dan jika mengharuskan tobat, kita tobat. Dan tobat ini wajib bagi dosa besar, dan juga dianjurkan bagi semuanya, ya, semuanya. Biar mungkin kita melakukan dosa kecil, karena dosa kecil itu kita tidak lakukan cuma satu kali, dan dosa akan menjadi besar bagaimanapun kecilnya kalau diseringkan, ya. Maka memang ini harus kita lakukan, istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang dianjurkan bagi para pendosa-pendosa seperti kita-kita ini, ya. Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pendosa, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Tapi sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah banyak tobatnya, ya, banyak tobatnya. Jadi tidak dikatakan khairukum man lam yaqa fi ayyi ma'siyah, ya, orang yang tidak pernah jatuh dalam maksiat, tapi sebaik-baik kalian adalah yang banyak tobatnya. Bahkan Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah dalam hadis qudsi yang sangat mulia, wahai hamba-hambaku, kalian itu dosa terus siang dan malam. Innakum tukhti'un bil laili wan nahar, siang dan malam kalian berlaku dosa. Dan saya, kata Allah, mengampuni semua dosa-dosa yang ada. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku mengampuni kalian. Ini yang harus kita lakukan. Makanya akhwat sekalian, pengenalan diri kita, orang yang tahu diri itu menjadikan kita ini banyak istighfar, ya. Kalau kita disiplin salat berjamaah 5 kali sehari semalam, atau salat 5 kali secara umum, kita menutup salat kita dengan apa? Istighfar. Istighfar 3 kali minimal. Istighfar. Berarti sudah berapa istighfar kita? 15 minimal, ya, 15. Tambah-tambah lagi, ya, tambah-tambah lagi. Rasulullah itu maksum, tapi istighfar beliau sehari semalam berapa? 70 kali, ya, 70 kali. Dalam riwayat 70 kali lebih, dan dalam riwayat 100 kali, yang 100 kali. Jadi perlu kita memperbanyak tobat dan istighfar. Dan beliau mengajarkan kepada kita, beliau sampai 70 kali, agar kita malu dengan beliau, ya. Beliau tidak berdosa, beliau istighfar 70 kali, gimana lagi dengan kita-kita ini, ya. Lebih patut untuk memperbanyak tobat dan istighfar. Pun satu hari, ya, kalau satu hari kita mungkin dalam satu hari, ya, kalau saya tanya di sini, di antara kita, siapa yang yakin tidak berdosa dalam satu hari ini, ya, dari tadi pagi atau dari malam kemarin sampai malam ini? Siapa yang tidak berdosa? Seandainya ada di antara kita mengatakan, kayaknya saya tidak, ya, maka kita katakan istighfar dan tobat kepada Allah. Kalau kita tidak punya dosa, apa gunanya istighfar dan tobat? Istighfar dan tobat itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada yang bilang, Ustaz, 9 Muharram 9 Dzulhijjah kemarin saya puasa apa? Puasa Arafah. Dan dikatakan dosa akan diampuni yang lampau dan akan datang. Berarti, ya, ini kenapa lagi untuk diampuni lagi, ya? Berarti kayaknya ini sudah hilang habis semua dosa-dosa kita, ya. Kita bilang dosa kita yang diampuni itu dosa-dosa kecil saja, ya, dosa kecil. Dan setiap janji-janji yang semacam ini itu adalah janji yang pasti benarnya, tapi jika kita melaksanakannya secara sempurna dan ideal.
Makanya Rasulullah menyebutkan orang yang selesai sholat itu tidak semua mendapatkan pahala sempurna. Ada yang hanya mendapatkan 1/10 pahala, ada yang 1/20, ada yang mungkin 1/3, ada yang setengah, dan ada yang keluar sholat dia menghasilkan status bahwa dia telah sholat, tidak mendapatkan pahala apa-apa, tapi alhamdulillah sudah sholat. Ya. Jadi ada orang sholat melakukan ibadah, tapi cuma berapa persen yang bisa didapatkan pahala. Kita sholat jamaah, berapa yang dijanjikan pahala sholat jamaah kita? 25 atau 27 derajat. Itu yang ideal maksudnya. Mungkin di antara kita ada yang 3 derajat saja, ada yang 17 derajat, yang paling sempurna 27 derajat. Maka demikian pula dia diampuni dosa 1 tahun, dosa 2 tahun, itu idealnya. Dan mungkin ada di antara kita mungkin cuma berapa hari diampuni dosanya, ya. Maka jangan pakai hitungan-hitungan semacam itu, ya. Pun jika kita mengatakan mungkin dosa saya sudah diampuni, untuk apa lagi tobat dan istighfar? Tobat dan istighfar itu menjadikan derajat kita ditinggikan di sisi Allah. Kalau kita sudah tidak berdosa, maka tobat dan istighfar menjadikan tinggi derajat kita. Makanya Rasulullah itu tinggi sekali derajatnya, karena dia tidak dosa, lalu dia banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suqilat, jika nokta hitam yang sudah sempat tercatat, tergores pada hati kita ini karena dosa kita, lalu kita iringi dengan kita langsung bangkit dan kita langsung tobat dan istighfar kepada Allah. Tobat itu ikhlaskan, maksudnya berusaha kembali kepada Allah dan berazam tidak akan kembali lagi dari dosa yang sama. Azam, ya, sudah harus ada azam, tekad tidak akan kembali, walaupun mungkin suatu saat masih jatuh, tapi perlu ada azam, tidak mau mengulangi dan dia menyesal terhadap apa yang telah dia jatuh di dalamnya. Suqilat itu dibersihkan, digosok sampai licin, ya. Kalau antum lihat sesuatu yang bersih sekali, ya, setelah sempat kotor dibersihkan. Jadi kalau antum bisa lihat promosi-promosi itu, ya, biasa dalam promosi saja, karena kalau biasa sudah aslinya tidak begitu, ya. Jadi biasa dalam promosi itu, masya Allah, ada biasa alat pembersih yang seketika kalau digosok, yang kotor dari perabot kita atau dari tembok-tembok rumah kita langsung bersih betul, ya. Tidak lagi tersisa dari kotoran. Gitu suqilat. Suqilat itu memang dibersihkan betul, dibersihkan, digosok sampai bersih nokta hitam itu. Kapan? Jika kita melakukan 3 hal ini, bersih, yang seakan-akan tidak ada kotoran sebelumnya. Makanya kenapa ada orang bisa memiliki kalbun salim? Bukan berarti tidak pernah berdosa, tapi ketika dia berdosa, dia langsung mengiringinya dengan 3 hal ini. Tapi sebaliknya, waliyadzubillah, wa in ada, tapi seseorang yang telah jatuh dalam kesalahan, dia tidak bangkit, dia tidak tobat, dia tidak istighfar, tapi dia ada kembali lagi dari dalam melakukan dosa itu. Dan ingat, sebagaimana syaitan berhasil menjadikan kita pertama kali melakukan dosa, setan lebih mudah lagi untuk menjadikan kita terus dalam dosa itu, ya. Kalau kita selama ini berusaha menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat terhadap satu jenis maksiat, lalu syaitan mampu menggelincirkan kita untuk jatuh dalam maksiat tersebut, lebih mudah bagi syaitan untuk membuat kita konsisten, tanda kutip, dalam dosa tersebut, ya. Makanya memang tidak boleh tanggung-tanggung ketika kita mau bangkit dari kesalahan, mesti betul-betul dengan kekuatan penuh kita bangkit, kita bergerak, kita jauhkan diri kita dari dosa tersebut. Karena jika kita jatuh lalu kita mengulangi lagi dosa tersebut, apa yang terjadi? Akan ditambah lagi nokta hitam, ya. Padahal ini mungkin dalam satu hari berapa kali, ya, berapa kali kita jatuh. Maka kadang tidak terlalu lama hati kita sudah hitam pekat, ya, dengan nokta-nokta hitam, waliyadzubillah. Hatta tugliqa qalbahu, ya, sampai-sampai nokta-nokta hitam itu menutup, ya, menutup hatinya, menutup hatinya. Hati sudah tertutup, sudah terkunci, disebabkan telah penuh dengan nokta-nokta hitam. Dan inilah salah satu maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin tadi, ya.
Dialah yang disebut dengan ran, tutupan, karatan yang memenuhi hati-hati orang-orang pendosa yang tidak mau tobat dan istighfar. Allah mengatakan kalla bal ran, ya, dia adalah tutupan, dia adalah karatan yang ala qulubihim, menutup hati-hati mereka, makanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Sebagian ulama kita juga menyebutkan bahwa di antara ayat yang semakna dengan ini firman Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-81, bala man kasaba sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuh, ya. Bahkan siapa yang kasaba sayyi'ah, jatuh dalam satu dosa, lalu apa? Ahatat bihi khati'atuhu, sudah ahatat itu artinya sudah diliputi oleh dosanya, sudah dikuasai, sudah dipenuhi dosa-dosanya. Jadi dosanya yang mendominasi. Jadi ahatat sudah diliputi. Sebagaimana kalau majelis ilmu ini apa dikatakan? Ahata, ya, hafat ahata itu artinya diliputi, dikelilingi oleh malaikat, ya. Ahatat artinya dia dikelilingi, dipenuhi oleh dosa-dosanya, ya, makanya dijanjikan sebagai ashabun nar, ya, waliyadzubillah. Maka jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk menghindarkan diri kita dari segala macam dosa, dan jika kita jatuh dalam dosa, dan kadang saja kita jatuh dalam dosa, maka kita cepat bertobat dan beristighfar, dan jangan pernah lemah dari tobat dan istighfar, dan jangan pernah malu dari tobat dan istighfar. Biasa ada orang bilang, saya sudah malu kepada Allah karena saya sudah pernah tobat Ustaz, saya sudah pernah istighfar, tapi masih jatuh juga dalam hal yang sama. Allah cinta kita kalau selalu kita tobat dan istighfar, walaupun Allah tahu kita sudah pernah sebelumnya melakukan kesalahan yang sama. Kita jatuh, lalu kita tobat lagi dan istighfar, Allah suka. Bahkan dalam hadis dikatakan, jika semua umat manusia ini tidak ada yang berdosa, maka Allah akan ganti umat tersebut, dan Allah menggantikan dengan umat yang berdosa lalu mau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat, ya. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ya, maka jangan pernah kita putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada seluruh hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa-dosa yang dilakukannya, jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa tobat dan istighfar dari setiap dosa dan kesalahan kita, dan semoga dengan itu hati kita tetap bisa bersih, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang cinta kepada ketaatan dan benci terhadap setiap dosa dan maksiat. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.